Kalau kita lihat, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Rempah loh. Rempah itu kalau kita optimalkan, itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya. Kalau kita lihat, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Rempah loh. Rempah itu kalau kita optimalkan, itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya, Pak Bu. Ya. Apa saja mungkin saya coba jelaskan sedikit. Jadi mulai dari, ya ada namanya turmeric, kunyit ya. Kunyit itu kalau Anda campurkan sama coconut milk, santan. Santan itu sehat nggak? Sehat, asal jangan dipanaskan. Oh, yang keberapa ini? Santan itu sehat, ya. Jangan berlebihan dan jangan dipanaskan. Kalau dipanaskan, berulang-ulang dimasukkan makanan di sana, namanya apa? Rendang. Rendang itu kan begitu kan? Santannya kan, jadi sesuatu yang dipanaskan berulang-ulang dia bisa menghasilkan radikal bebas, teroksidasi, ya, gitu. Jadi turmeric dia bisa bermanfaat untuk apa? Salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit, turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian ada namanya ginger. Ginger itu kan apa namanya? Jahe. Ya, jahe merupakan salah satu radikal scavenger terbaik. Jadi radikal scavenger itu maksudnya dia bisa memakan radikal-radikal bebas dalam badan kita. Coba. Begini ini kan luar biasa loh. Ini baru jahe. Kemudian apa lagi? Pepper. Pepper itu kayak semacam cabai lah ya. Cabai. Kemudian cinnamon. Cinnamon salah satu tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang terbaik untuk memperbaiki masalah ginjal pankreas. Dan Indonesia, terutama di daerah Kerinci, di Jambi, Provinsi Jambi itu, dia merupakan salah satu produksi atau produsen kayu manis yang terbaik. Kayu manis diketemukan dengan nanas, itu efeknya luar biasa. Ya, jadi ketika kita mengcombine kayak begitu, contoh misalkan, saya pernah share waktu itu, bonggolnya nanas. Jadi bonggolnya nanas itu yang bagian tengahnya itu kalau teman-teman blender sama habatus sauda, ya dia akan jadi minuman gitu kan. Nah itu bisa digunakan untuk orang-orang yang sinusitis. Bonggolnya nanas, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya nanas itu. Kemudian black pepper ini kan lada hitam, ya. Coba mulai tehnya kita hari-hari itu diganti dengan teh bumbu. Jadi pagi-pagi itu Anda bikin teh kayu manis, jadi mau air panas gitu ya, kasih masukin kayu manis, nanti kasih madu sedikit nggak apa-apa, nggak minum pakai madu pun nggak apa-apa. Kita mulai membiasakan untuk tidak mendapatkan manis ketika minum. Nanti manisnya dari mana? Dari buah atau dari madu terpisah, tapi kalau tetap pengen madu silakan. Dan jangan pakai gula pasir. Jadi bapak-bapak yang pengen minum kopi, minumlah kopi, tapi jangan pakai gula. Kopinya kopi bubuk tapi bukan kopi saset. Karena kopi salah satu fat burner. Kopi merupakan salah satu pembakar lemak yang baik. Ya, tapi jangan pakai gula. Dan setiap orang itu punya karakter beda-beda. Kalau saya biasanya mood booster mineral saya, mood booster. Jadi kalau saya pengen punya ide tertentu, itu biasanya saya minum kopi sama coklat. Ya kalau di kafe namanya kafe mocha itu loh. Kopi sama coklat kan itu kan? Kalau saya, tapi tiap orang kadang-kadang beda, termasuk coklat juga salah satu mood booster yang luar biasa. Dan di samping itu juga salah satu yang terbaik yang kita bisa konsumsi di pagi hari, ya, dan juga berperan untuk memberikan sensasi perasaan yang nyaman, namanya pisang. Jadi pisang itu baru sekalian, salah satu produsen hormon atau dia mengandung bahan yang bisa membuat tubuh kita lebih bahagia. Karena pisang di dagingnya pisang itu, terutama pisang-pisang yang sudah ada patch, sudah ada titik-titik hitam itu, dia tinggi sekali kandungan hormon kebahagiaannya. Bahan bakunya, maaf. Jadi kalau Anda mau makan pisang, cari pisang yang sudah titik-titik itu. Ya. Kalau nggak ketemu itu, yang tidak kalah tingginya pada pisang yang menjadi bahan baku hormon kebahagiaan itu namanya serotonin tadi, itu ada di kulitnya. Jadi kulit pisang itu juga mengandung bahan baku hormon. Jadi kalau bapak-bapak pengen makan pisang,
Makan sama kulitnya. Kalau susah di blender aja. Di blender kasih kurma sedikit, jadi deh smoothies pisang. Itu nikmat sekali dibikin, kalau secara teorinya bisa bikin happy karena dia mengandung serotonin sangat tinggi. Luar biasa kan? Jadi setiap perubahan rasa, warna, bentuk pada buah itu beda fungsi semua. Kurma, ada kurma yang masih basah, yang masih mengkal itu agak keras itu ada sepetnya, ada manisnya, ya. Dia peranannya dia itu cenderung bisa memperbaiki fungsi liver. Tapi kurma ketika sudah matang, peranan dia lebih dominan ke lambung. Jadi setiap perubahan warna pada tumbuhan itu beda peran. Jadi Allah menciptakan itu Bapak sekalian dengan beraneka ragam warna, dengan beraneka ragam rasa, itu punya manfaat sendiri untuk manusia. Sehingga nanti kalau teman-teman mau nyobain pagi-pagi, selain tadi beberapa pola buah tadi, Anda juga bisa bikin pagi-pagi itu kayak semacam ya salad-salad sederhana lah ya. Anda ambil buah, misalkan ada apel, ada anggur, atau mungkin buah-buah yang gampang kita dapatkan lah ya, atau belimbing gitu. Lalu sedikit tambahkan dengan timun misalkan gitu. Lalu Anda peres jeruk nipis, kasih madu, kasih garam. Itu sarapan pagi kayak begitu. Saat Anda sarapan seperti itu, tiba-tiba ada bunyi piring, ting ting ting, bubur gitu kan. Godaan lagi gitu kan. Ya, maksud saya kita harus komitmen ya. Sebab sebagaimana juga dengan orang yang tidak memaksakan dirinya untuk tahajud, sampai mati pun dia tidak akan bisa tahajud. Sampai kapanpun kalau kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk badan kita, ya sampai mati juga begini-begini aja terus. Kapan mau hidup sehat? Ramadan sama aja. Betul nggak? Saya tanya, Ramadan buka puasa pakai apa? Gorengan lagi. 11 bulan sudah gorengan, Ramadan gorengan lagi. Kapan mau sehat badannya? Saya kemarin Jakarta beberapa masjid waktu saya ngisi kajian Ramadan, saya bilang, coba diubah, saya bilang. Iftarnya diubah, jangan lagi ada gorengan di antara kita, saya bilang gitu loh. Kan buah murah, Anda bisa kasih buah kan, ya kita kasih buah atau mungkin kasih air infus atau air madu, macam-macam. Bagi Ramadan itu kan Ramadan itu bulan kurma yang berlimpah luar biasa. Kita bisa bikin air rendeman kurma, daripada ngasih teh lebih baik ngasih air rendeman kurma atau air infusan kurma. Kalau saya berpikir seperti kenapa? Sudah 11 bulan nyampah, 1 bulan nyampah lagi gitu loh. Kapan mau sehatnya? Gitu loh. Sampai kapan maksudnya kita mau punya badan begini-begini terus gitu loh. Penyakit nggak hilang-hilang, mah nggak hilang-hilang, batuk pilek sering, musim sedikit musim sedikit pergantian kita udah sakit gitu loh. Maksud saya, mari kita hargai badan kita ini Ibu sekalian. Ya mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita. Ya. Salah satu yang terbaik adalah kita bersedekah yang terbaik. Jadi sedekah adalah salah satu cara untuk sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga. Tapi yang tidak kalah menariknya, ternyata Rasul menyebutkan bahwa sedekah yang tidak kalah pentingnya adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi ketika Anda makan yang sehat, Anda sedang bersedekah pada diri Anda. Jadi ketika kita makan buah, makan sayur, atau mungkin yang sehat-sehat seperti itu tuh, maka insya Allah itu dinilai Allah dalam rangka kalau kita niatkan sebagai bentuk menjaga badan, bersyukur kepada Allah, maka itu dapat pahala. Ya. Ibu-ibu di rumah mungkin mulai mengganti, jadi isi kulkasnya coba diperbaiki ya. Kalau saya biasa memang di rumah isi kulkasnya banyakkan sayur sama buah, jadi nggak ada pilihan lain. Ya, ketika malam bawaan misalkan pengen makan atau apa kan lihat isi kulkas buah, ya makan buah akhirnya kan. Apalagi misalkan isi kulkasnya banyak sayur untuk kayak pare gitu kan, malam-malam bangun adanya pare doang nggak jadi makan kan akhirnya kan. Misalkan begitu. Ya seperti itu. Ya. Mari kita ubah Bapak sekalian, karena untuk membangun sebuah peradaban Islam yang besar itu, yang kita mungkin mewujudkan bersama-sama dan umat ini mau bangkit, yang tidak kalah penting itu makanan sebenarnya. Ya. Dan supaya apa namanya? Dan makanan mempengaruhi ibadah. Orang yang makannya benar, halal, toib, tidak berlebihan, ibadah juga pasti benar. Ya. Maka mari kita jaga. Jadi kalau Anda mau makan sesuatu, pikirin baik-baik. Kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat badan saya. Yang saya minum kira-kira, ini nanti teman-teman mulai mikir. Kalau udah mikir udah benar tuh. Kita disuruh mikir sebenarnya sama Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita jangan bermasalah. Ya. Dan salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Maka jangan makan untuk kenyang, tapi makan untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah, itu saja. Makan itu fungsinya itu saja. Dan Allah udah ciptakan, ada buah, ada segala macam, ada bumbu-bumbu. Jadi mulai sekarang coba diganti. Jadi bapak-bapak yang biasa minum teh gitu kan, ngeteh sore hari coba diganti. Ya,
teh serai juga enak kok, teh ketumbar juga enak. Ya, banyak sekali yang enak-enak. Cuman karena kita belum biasa aja. Kita belum biasa aja. Ya, jadi kalau udah biasa nanti insya Allah akan jauh lebih aman buat badan. Jadi kita udah nggak tergoda lagi gitu kan dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat masalah pada badan kita. Gitu.